pada malam hari ini. Temanya adalah Fast Business in Digital Era. Tepuk tangan dulu dong semuanya udah hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya di sini ya. Pasti malam ini akan menjadi malam yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Buka mata, buka hati, buka pikiran untuk mendapatkan essence-essence, insight-insight yang sangat-sangat powerful dan inspirational di malam hari ini supaya kita bisa maju lagi ya, maju lebih lagi gitu loh. Jadi untuk itu saya minta semuanya fokus pada malam hari ini, nyalakan kameranya semua dan mute dulu mic-nya supaya speakernya bisa terdengar dengan sangat jelas. Dan sekarang saya undang dulu presenter kita malam ini, Ibu Teresia Tristini, seorang entrepreneur dan eksekutif yang sudah bergelut di bidangnya puluhan tahun. Tepuk tangan ya, Bu Tris. Selamat malam, brother sister guys. Apa kabar? Semua sehat? Coba diangkat jempolnya yang sehat hari ini. Saya mau lihat ya harusnya semua sehat lah ya. Oke. Dan brother sister, saya mau tanya dulu ya sebelum kita mulai ya. Siapa yang mau lebih kaya deh? Yang mau lebih kaya? Ya angkat tangan ya atau ngomong di chat. Oke. Chatnya nanti right. Bisa coba ya, bisa chat, boleh di chat atau nanti kalau ada tanya jawab ya, boleh ditanya jawabkan. Malam ini saya memberikan sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa merubah kehidupan brother sister nih ya. Guys yang ada di sini gitu ya. Jadi buka hati, buka pikiran, terus handphonenya fokus, kameranya dinyalain, tapi mic-nya mesti dimatiin supaya nggak ngeganggu yang lain, oke ya? Nah, perkenalkan saya Teresia Tristini, saya tinggal di Jakarta. Oke, karena lagi masanya digital, maka kita ketemunya lewat online begini ya. Semoga jaringan saya bagus dan jaringan yang lain juga semua bagus. Jadi kita bisa connect satu sama lain gitu ya. Oke, brother sister, saya ada di posisi ini sekarang. Sebetulnya sebelumnya saya itu mengikuti acara seperti ini. Tapi waktu itu masih zamannya offline dan saya terinspirasi. Saya bilang, waduh dahsyat. Akhirnya saya memutuskan saya melakukan bisnis, gitu ya. Nah, karena sekarang lagi eranya digital, maka udah nggak zaman lah ya kita ketemu offline, bener nggak? Dan sekarang adalah zamannya kita ketemu secara digital. Oke, so welcome to digital era, gitu ya. Nah, sekarang saya mau sharing nih, brother sister. Are you ready? Yang ready angkat jempolnya, angkat tangannya, ready untuk mendengarkan malam ini ya. Dan terinspirasi, oke? Karena ini adalah awal tahun yang luar biasa yang akan menjadi sesuatu yang sangat fantastik. Yuk, saya mau sharingkan. Bisa lihatkah screen saya? Bisa lihat screen saya ya? Nanti kalau misalnya nggak bisa lihat, kasih tahu. Nah ini tuh ya judulnya ya. Ini adalah business talk show. Dan saya akan men-sharingkan bisnis apa sih yang lagi cepat nih di era digital. Saya background-nya adalah entrepreneur dan saya juga kebetulan eksekutif. Jadi more or less saya tahu apa yang terjadi di pasaran sekarang ya. Dan saya mau sharingkan karena background saya adalah saya IT. Kebetulan saya IT. Jadi I know exactly what happened in this digital era. So semuanya harus lari ya, harus lari nih digital era nih ya. Bisnisnya cepat. Oke. Nah sekarang ini bagus banget. Menginspirasi, mari kita lihat sama-sama video ini ya. Di masyarakat ini ada 4 kelompok manusia. Kelompok pertama, banyak uang tapi tidak punya waktu. Kelompok kedua, mempunyai waktu tidak mempunyai uang. Kelompok ketiga, tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai waktu. Dan kelompok keempat, mempunyai uang dan mempunyai waktu. Ada di kelompok manakah Anda sekarang? 1, 2, 3, atau 4? Jika punya pilihan, ingin berada di kelompok manakah Anda? Yeay,
mempunyai pilihan, ingin berada di kelompok manakah Anda? Ya, ini dia nih, ada 4 kelompok. Sama sekali nggak punya uang, nggak punya waktu. Nah itu banyak di COVID mungkin pilihannya bukan yang itu ya. Pilihannya di COVID adalah nggak punya uang, waktunya banyak karena di rumah aja dan bisa jadi nggak punya income. Nah itu COVID terjadi banyak gitu ya. Kemudian adalah uangnya banyak tapi waktunya nggak ada. Oke, orang-orang sibuk banget, di rumah pun sibuk usaha atau kerja sehingga tidak punya uang gitu. Dan kelompok keempat adalah punya banyak uang, banyak waktu. Mau yang di mana? Siapa yang mau di kelompok terakhir? Banyak uang, banyak waktu, angkat tangan, jempolnya. Ya, itu brother sister, ini yang menggerakkan saya, yang membuat saya memutuskan, yes, saya harus ada di kelompok yang punya banyak uang dan banyak waktu, apapun kondisinya, apapun situasinya, baik pandemik, baik lagi hujan, lagi banjir, lagi panas terik, ya, tetap harus punya banyak uang, banyak waktu. Setuju? Yes. Nah, sekarang ini dia. Ini juga salah satu. Warren Buffett ya. Siapa yang kenal Warren Buffett? Dia bilang gini. Warren Buffett bilang gini, never depend on single income. Make investment to create a second source. Jadi, Indonesianya, jangan bergantung hanya pada satu penghasilan. Lakukan investasi itu menghasilkan sumber penghasilan kedua. Saya setuju banget. Kebayang ya orang yang selama ini, yang sebelumnya mungkin hanya punya satu income, terutama hanya dari pekerjaan, jadi karyawan, kebayang pada saat COVID kemarin, pada saat pandemi sekarang, di mana banyak orang tiba-tiba penghasilannya bisa dikurangin, atau bahkan sama sekali nggak bisa bekerja. Nah, itu dia resikonya. So, ini adalah saya bersyukur bahwa beberapa tahun lalu saya memutuskan, saat itu saya masih jadi karyawan, saya putuskan bahwa saya nggak mau hanya jadi karyawan atau punya satu penghasilan. Maka saya belajar bisnis. Saya belajar bisnis sekarang ini, di masa pandemi saya bilang, thanks God, bahwa saya mengambil keputusan saat itu untuk belajar bisnis dan sekarang saya punya income lebih dari 1. Ya, now, ini salah satu buku yang menginspirasi namanya The Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki ya. Ini buku udah umurnya di atas 20 tahun dan tetap menginspirasi. Brother, sister, buka mata, buka hati, buka pikiran lebar-lebar nih ya. Karena ini tadi berhubungan dengan video yang tadi. Oke, di buku ini, Cash Flow Quadrant, Robert bilang begini. Ada 4 income, sumber income orang dari mana menghasilkan uang. Ya, 1 karyawan, employee, itu employee. 2 self-employed atau disebut juga wira swasta. 3 business owner, punya bisnis gitu. Yang keempat adalah investor. Oke, bedanya apa? E dan S itu adalah namanya active income, sedangkan B dan I itu adalah passive income. Saya begitu lihat ini, saya bilang, oke, ya, bedanya apa active income dan passive income ini nih. Lihat ya penjelasannya. Kenapa passive income? Pada saat saya masih di kuadran E, jadi karyawan, saya punya pekerjaan. Tapi apa? Saya nggak punya keamanan, saya nggak punya waktu, saya active income, saya menukarkan waktu saya untuk jadi uang. Dan terus gitu, dari pagi sampai malam ya, kayak lingkaran. Orang yang lari, ya, menukar waktu dengan uang gitu. Oke, tiba-tiba mesti pensiun. Iya, kalau keadaannya aman sentosa sampai saya pensiun. Kalau tiba-tiba, ya amit-amit gitu ya, orang Indonesia amit-amit gitu. Kalau terjadi kenapa sama perusahaan saya? Iya nggak? Iya kan? Nah, kemudian active income juga nih adalah self-employed. Wira swasta. Kebayang deh di masa kayak sekarang ya, di mana mall banyak tutup gitu. Pusing banget. Yang self-employed adalah orang apa? 1, nggak punya modal, kekurangan modal, jadi ngutangnya banyak. Terus apa? Duit diputar. Jadinya stres. Oke? Itu orang active income. Sedangkan orang passive income adalah, lihat ya, business owner. Oh my God, dia traveling jalan-jalan tuh ya. Dia punya banyak waktu, dia bisa melakukan hobinya. Dan investor itu punya banyak uang, nggak punya utang. Oke? Jadi uang bekerja untuk kita. Saya begitu baca ini dan saya melihat ini, saya bilang oke, saya harus pindah dari active income ke passive income. Terus kenapa ya harus passive income? Ternyata ini. Nah ini Robert bilang gini, orang-orang terkaya di dunia itu mencari dan membangun jaringan. Dan orang-orang yang lain mencari pekerjaan. Saya bilang oke, saya mau jadi orang kaya. Saya mau punya bisnis, artinya harus mencari dan membangun jaringan. Ini Robert Kiyosaki yang tadi pengarang buku tadi ya, dia bilang gitu. Sedangkan orang-orang lain itu adalah mencari pekerjaan, lompat dari kerjaan ke kerjaan lain ya, gitu ya. Oke.
Ini banyak quotes-quotes yang saya bilang sangat bermanfaat gitu. Kenapa sih perlu passive income? Karena passive income itu ujung-ujungnya adalah financial freedom, kebebasan keuangan. Apa maksudnya? Nah, sebetulnya kata-kata bebas uang itu adalah, kalau ini nih brother sister guys, passive income-nya kita melebihi pengeluaran. Kata kuncinya adalah bahwa income-nya harus dari passive income, dari kuadran yang sebelah kanan, dari kuadran business owner atau dari kuadran investasi. Bukan dari kuadran active income, bukan dari income gaji ataupun income dari usaha sendiri. Keren banget kan? Saya bilang, wah ini rahasianya gitu ya. Saya mau punya bebas uang. Saya harus membangun passive income saya di mana nanti satu saat passive income saya melebihi pengeluaran. Saat itu, waktu saya dipresentasikan ini gitu. Dan saya bilang, puji Tuhan, waktu itu adalah saya membuat keputusan saya mau pergi ke financial freedom. Membangun bisnis saya sendiri. Oke, nah sekarang terjadinya apa gitu sejak pandemik ya? Kan tahun 2020 kemarin kan, sekarang udah 2021. So what happen nanti setelah tahun ini dan tahun depan dan selanjutnya? Ini brother sister yang saya bilang adalah yang harus kita pahami karena keadaan sekarang sangat berbeda, kita sebut sebagai new normal. Ya, new normal yang udah jadi normal. Ini sekarang kalau saya bilang udah kata-katanya udah normal ya, udah new normal yang menjadi normal. Apa itu? Satu, perilakunya itu sejak pandemik ini topik-topik yang menjadi topik yang menetap sejak adanya pandemik di masa new normal ini. Satu adalah kesehatan dan wellness itu nomor satu ya. Apalagi sekarang, coba bayangin ya, sekarang ini semakin banyak namanya COVID fase 2 atau fase 3, saya nggak ngerti deh ya. Semakin banyak orang yang kena COVID, bener nggak? Udah nggak tahan deh di rumah. Maunya keluar aja, tapi begitu keluar rumah ada risiko. Makanya sekarang orang sangat concern sama kesehatan dan imun tubuh, benar nggak? Nah, jadi artinya bisnis yang menarik adalah kalau bisa ini, benar ya? Karena semua orang sekarang rela keluar uang untuk jadi sehat. Dahsyat loh, ya. Nanti akan lihat deh di belakang. Sebetulnya apa sih? Ini saya bersyukur sekali karena sekarang saya di industri kesehatan dan wellness gitu ya, di mana barang-barang kita ini ya dicari orang sampai habis-habisan gitu ya, habis-habisan banget gitu ya. Kemudian adalah mesti bisa online kayak gini nih, digital. Harus bisa digital gitu, e-commerce, oke? Okay? Digitalization ya. Kemudian dibilang apa? Mesti video content apps. Jadi mesti digital marketing gitu ya. Orang sekarang banyak banget kan jualan di Instagram, jualan di Facebook, di TikTok. Nah, itu adalah fokusnya saat ini. Ya, di mana orang nggak bisa ketemu offline gitu, nggak bisa ketemu face to face. Tapi menurut saya itu menarik karena begitu udah masuk dunia online, begitu masuk dunia digital itu ketemunya adalah orang seluruh dunia sekaligus jebret gitu ya. Ya kan? Ini kayak gini kan, ini kita ketemu dari banyak kota nih, saya percaya ada juga yang bahasa Inggris, ya. Berarti kan banyak negara nih. Itu adalah bisnis yang harus dikembangkan saat ini, oke? Kemudian local community, ya, connection, environmental awareness, oke, sama workplace changes. Orang sekarang bisnis dari rumah aja cukup, nggak mesti punya toko, ya, nggak mesti punya toko, ya, makanya sekarang toko juga ngapain gitu, orang udah malas ke toko, orang udah malas ke mall, jadi bisnis bisa dari rumah, ya kan? Nah, sekarang. Nah, apa sih bisnis yang ideal di era digital? Satu, harus bisa e-commerce. Jadi jangan cuma punya warung, punya toko satu gitu ya. Karena saya dengar bukan dengar, saya tahu banget, itu orang-orang banyak yang punya toko bahkan di mall, di pusat grosiran gitu ya. Sekarang banyak yang tutup karena ya nggak ada yang datang gitu. Kan e-commerce, coba pertanyaan, siapa yang mengakses banyak lapak-lapak? Banyak banget kan ya, karena orang malas keluar rumah, jadinya udah belanjanya di e-commerce aja gitu. Yang kedua harus bisa kolaborasi. Jadi jangan sendirian, oke? Karena kita nggak mungkin nggak mampu gitu. Mesti bisa punya bisnis partner yang membuat kita jadi mudah. Ya, bisnis partner dalam hal produk, dalam hal misalnya nanti promotion segala macam gitu ya. Kemudian adalah mesti global. Harus, karena dunia makin kecil ya dengan era digital ini, baik? Nah, terus apa lagi? Adalah modalnya harus terjangkau lah ya. Kan kita semua adalah orang-orang yang mungkin background-nya adalah di active income, nggak punya nggak punya modal yang luar biasa gitu. Jadi
harus irit-irit, benar ya? Kemudian daerah potensinya mesti besar, oke? Dan resikonya harus kecil. Kenapa? Karena bisa jadi nggak punya background bisnis sih, gimana caranya? Jangan sampai gitu ya, udah taruh modal, terus akhirnya malah nanti nggak jalan gitu. Jadi resikonya harus kecil karena harus belajar. Nah, kemudian apalagi ya? Segmennya harus luas, jadi siapapun bisa lakukan dan bisa diduplikasi. Ini penting banget karena kita mau ke eranya global gitu dan harus punya residual income. Terus selanjutnya adalah mesti bisa diuangin ya. Mesti uangnya tuh cepat, dapatnya cash, langsung masuk rekening. Cash gitu ya. Ngelihat saldo udah bisa nambah gitu kan, keren banget kan. Dan bisa diwarisin karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelah COVID. Anak-anak kita nanti seperti apa gitu ya. Saya dengar bahkan sekarang mulai ada wacana bahwa bisa jadi sekolah universitas nanti udah nggak ada lagi. Jadi anak-anak itu adalah gimana caranya mereka bisa meneruskan bisnis keluarga kita, bisnisnya kita gitu. Jadi mesti diwariskan ya dan mereka bisa terima uangnya. Oke? Dan of course mesti ada support system. Nanti saya jelasin apa itu support system. Artinya apa? Ada komunitas, ada tim yang membuat kita semua connect, yang membuat kita semua mencapai aspek-aspek kehidupan lebih baik. Itu namanya support system. Oke, kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik tiap tahun ya, tiap saat, tiap hari bahkan ya. Nah, sekarang ini karena saya adalah background-nya adalah juga eksekutif, jadi saya tahu juga dunia korporasi ya. Tahu nggak? Itu ternyata di dunia perusahaan-perusahaan besar itu trennya sekarang begini. Ya kan perusahaan besar kan mikir gitu ya. Oh iya ya, gimana ya cara jualan? Kebayang ya, saya cerita ya. Ini kan kita nggak bisa keluar rumah gitu. Barusan tadi sore nih barusan ya, anak saya tahu nggak apa pesennya? Sushi Teh GoFood. Saya bilang dahsyat ya. Sushi Teh yang zamannya dulu adalah kita mesti ngantri-ngantri di mall. Sekarang nggak bisa sekarang orang nggak ada yang berani ke mall, maka mereka lakukannya lewat online. Bayangin nih, GoFood. Iya kan? Ini diikuti oleh semua korporasi besar di dunia di mana mereka tidak lagi menunggu orang datang, tapi lebih proaktif nyamperin orang, bukan nungguin orang. Kalau dulu tuh banyak perusahaan yang cukup misalnya so-called arogan gitu ya, udah lu nyari gue. Nah sekarang nggak bisa begitu. Perusahaan mesti nyari orang gitu ya. Nah terus gimana caranya di masa seperti sekarang ini perusahaan-perusahaan tuh proaktif nyari orang supaya beli gitu ya, supaya tetap terjaga bisnisnya. Kalau nanti bisnisnya tutup, ya kan? Nah tahu nggak apa yang terjadi oleh perusahaan-perusahaan besar di banyak negara ya untuk menjaga mereka tetap survive dengan bisnisnya. Oke, di mana tetap income-nya datang, sales-nya datang. Ini yang terjadi. Direct selling. Rata-rata pertumbuhan 3,7%. Keren banget kan ya. Terus apa tahu nggak? Ini 2017 ya, saya belum dapat. Tapi saya ngomong yang 2019 ya. Terus komisinya tuh 76 miliar dolar loh. Ya, billion bukan ini kan bukan million tapi billion, miliar US dollar. Artinya sehari itu 208 miliar dolar sehari, kurang lebih 3 triliun. Banyak apa banyak tuh? Banyaklah 3 triliun, benar gak ya? Saya bilang gitu, oke. Begitu saya bilang gitu ya, saya dari 3 triliun, itu kan tahun 2017. Sebelum adanya COVID, benar gak? Kamu kebayang nggak pada saat sudah pandemik, itu di mana semua orang berlomba-lomba melakukan bisnis secara direct selling. Direct selling langsung ke customer melalui e-commerce, itu banyak sekali. Di tahun 2019 itu sudah lebih banyak daripada 2017. Oke, now saat ini saya bilang ini, oke, saya mau dapat bagian dari kuenya, kue dari 3 triliun itu ya, keren nggak ya? Nah ini adalah by region, ya, saya langsung lari. Lihat ya, top 10 direct selling market. Kebanyakan adalah negara-negara maju. Jadi negara maju itu mereka udah melihat bahwa direct selling itu adalah caranya untuk melakukan bisnis gitu. Oke? Artinya kita Indonesia bisa punya peluang. Karena apa? Orang kita banyak banget, ya nggak, hampir 300 juta. Kamu kebayang 300 juta orang gitu yang menjadi marketnya kita di dunia direct selling ya. Nah, terus ternyata di Indonesia ini baru loh, ini 2019 punya survei. Ya, direct selling itu berdampak netral pada di Indonesia. Dampak utama COVID-19 pada direct selling. Ini benar saya dapat dari konsultan. Peningkatan anggota dan penjual. Iyalah. Pasti karena orang nggak punya lagi income. Kayak tadi ya, kayak Warren Buffett bilang harus punya income kedua.
Oke, untuk menjaga supaya income-nya itu tetap ada terus. Terus meningkatnya permintaan produk kesehatan. Gila nggak? Artinya direct selling di mana yang menjual produk kesehatan itu menjadi unggulan dan dicari-cari orang gitu. Oke? Dan penggunaan digital. Jadi kayak gini kayak Zoom. Nggak mesti ketemu orang. Oke ya? Nggak usah ketemu orang gitu ya. Apa? Meningkatnya penggunaan sosial media. Bener banget ya. Dengan IG, dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan TikTok gitu ya, dengan YouTube, saya bilang luar biasa banget ya. So, brother sister guys, lihat ini deh, lihat ini. Ini adalah salah satu peluang bisnis yang luar biasa di masa COVID dan setelah COVID. Siapapun yang mau cari peluang bisnis, buka hati, buka pikiran, rendahkan hati, oke, open dengan ide ini. Karena ide ini bisa menyelamatkan banyak orang, termasuk saya. Saya bersyukur sekali bahwa saat itu saya cukup open mind, open heart, saya humble myself, oke lah. Padahal saya udah eksekutif loh. Eksekutif terus bilang saya mau gitu ya. Dan saya merasakan hasilnya sekarang yes gitu ya. Oke. Nah, direct selling itu bisa macam-macam, bisa bentuknya MLM, bisa convention commerce ya. Jadi orang bisa live di FB, live di IG gitu ya. Itu sebenarnya adalah commerce juga tuh. Live broadcasting, kayak di beberapa marketplace ya, Lazada, Shopee itu mereka ngelakuinnya kan jualannya juga live. Nah, kalian lihat nggak bahwa orang itu banyak sekali marketplaces e-commerce ini melakukan live broadcasting gitu, dan termasuk MLM. Ini semua adalah ciri-ciri direct selling. Oke, nah pertanyaannya adalah mau yang mana gitu? Menurut saya adalah kalau belum punya pengalaman direct selling itu adalah MLM adalah salah satu peluang yang sangat luar biasa. Why? Ini dia. Nilainya adalah 1,9 miliar di Indonesia di tahun 2019 ya. Bilang gitu kan, saya mau dapat jatahnya deh. Di Indonesia segini loh, ya kan? Jadi maksud saya daripada pusing-pusing cari kerjaan, belum tentu pekerjaan juga sekarang ada gitu ya, karena banyak perusahaan gulung tikar gitu. So we have to be kreatif. Kita harus kreatif cari peluang gimana caranya deh saya dapat uang. Nah ini dia, ya. Ini adalah di era digital mesti kayak gini. Balik ke bukunya Robert Kiyosaki gitu ya. Terus gimana dong cara meng-create passive income tadi supaya dapat financial freedom gitu ya. Nah, dia bilang gitu, saya fokus yang ini ya. Ini kan active income, saya nggak ngomong ya, nggak usah cari kerja, yang udah punya pekerjaan gitu ya, di active income. Tapi gimana caranya punya bisnis? Nah, Robert bilang gitu. Robert bilang ada 3 caranya. Bangun bisnis sendiri konvensional lebih dari 500 karyawan. Atau punya franchise. Maksudnya punya franchise loh. Bukan cuma sekedar beli franchise. Karena cuma beli franchise lokal apalagi tetap aja bukan bisnis namanya S. Ya. Dan network marketing. Saya pada saat tadi bilang, oke, saya nggak mungkin buka conventional business karena saya nggak punya modalnya. Saya nggak mungkin beli franchise karena saya atau punya franchise karena saya nggak punya apa yang saya mau jual di franchise, benar nggak? Nah, saya bilang gitu, oke, saya mau coba network marketing karena ujung-ujungnya passive income ini guys, passive income, ya, passive income, perhatiin. Nah, Robert juga bilang gitu, ternyata ini network marketing, ini Robert yang ngomong loh, bisnis abad 21, saya bilang, wow, bayangin ya, ini kan abad 21 tuh selesai di 2100, benar nggak sih? Ya kan? Sekarang baru 2021. Masih ada waktu 80 tahun. 80 tahun ini bisnisnya. Ya ampun, saya bilang gitu. Saya bilang, yes, saya masuk ke industri yang tepat banget. Yang tepat buat saya pindah dari active income ke passive income. Ya, bisnis abad 21 gitu. Waduh, saya bilang gitu, yes. Ya, dimana modal saya terbatas ya. Ya kan, waktu saya juga nggak banyak karena saya masih bekerja waktu itu dan saya nggak punya ilmu gimana cara bangun bisnis, tapi saya bilang saya mau masuk ke bisnis abad 21, network marketing. Oke, yang tadi angkanya triliunan. Wow, keren. Oke. Nah, ini dia. Jadi guys. Bisnis cepat di era digital apa? Network marketing plus e-commerce. Namanya e-network. E-commerce network ini adalah bisnis zaman sekarang. Bisnis era digital yang mengandalkan teknologi, mengandalkan network yang mencakup global. Saya begitu bilang ini, aduh Tuhan gitu ya, thank you juga sama COVID, bener ya, bukan apa. Karena dengan ada COVID,
itu membuat sekarang bisnis saya masuk ke industri e-commerce. Dan saya belajar bisnis network marketing. Makanya sekarang market bisnis saya adalah marketnya dunia. Dan cepet banget. Kenapa? Karena semua orang mau bisnis. Semua orang mau punya passive income. Semua orang mau punya income kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Benar nggak? Guys, ini adalah kuncinya. Kalau mau bisnis cepat di era digital, network marketing plus e-commerce, which is sekarang adalah yang kita sedang geluti. Ya, now, ini dari Bill Gates, ya kan? Bill Gates keren banget ya. Dia bilang gitu, jika saya diberi kesempatan untuk mulai dari awal lagi, saya akan memilih industri MLM. Gila kan, dahsyat banget kan? Dia loh yang udah begitu kaya. Kenapa? Karena dia paham bahwa network plus digital e-commerce itu adalah salah satu kunci rahasia bisnis zaman sekarang. Ya, apalagi itu Bill Gates adalah orang IT kan? Ya, bisnisnya kan IT. Dia tahu banget gitu. Dengan adanya e-commerce, dengan adanya network marketing itu kesempatan orang jadi kaya, ya. Oke, nah sekarang are you ready? Nah itu dia, ya, brother sister, itu adalah salah satu ide yang saya bilang wow gitu ya. Nah sekarang are you ready untuk masuk ke industri yang namanya network marketing dengan era digital? Oke, nah saya akan kenalkan siapa sih bisnis partnernya adalah Visual, oke, dan truly global, ada di banyak negara, ya, lebih dari 30 negara, sudah mengcover semua benua, oke, dan di industri yang sedang berkembang. Ini produknya. Kalian lihat ya, Alpha Meta kita tuh udah sold out, berkali-kali sold out, berkali-kali. Artinya orang mau sehat, ya kan? Vitomax juga itu untuk antivirus, perlindungan diri. Oke ya, jadi ini adalah, dan Angel Moon. Ini 3 produk ini adalah produknya kesehatan, produknya wellness. Jadi keren banget ya, keren banget deh. Ini akan terus datang income-nya ya. Pokoknya ada kasur, ada Alpha-Spin, ada pasta gigi. Ini adalah produk yang cepet banget dan dicari banyak orang. Nanti tanyakan sama yang mengundang. Ini apa sih produknya, dapat duitnya gimana sih ya? Karena ini duitnya berlimpah-limpah ya. Oke? Nah, ini juga salah satu adalah produk digitalnya adalah Visual Travel ya. Nanti akan ada saatnya akan dijelaskan lebih lanjut apa itu Visual Travel. Income-nya adalah $500 sampai 800.000 itu per bulan dan unlimited. Lumayan nggak punya income $100 sebulan? Itu kurang lebih hampir 7 juta gitu ya. Lumayan nggak? Banget ya kan? Kalau bisa, Bu, saya nggak boleh $400, ya udah ambil aja yang coba aja gini. Bu, saya nggak cukup $400. Oke, kamu bisa dapat sampai 50.000, 500.000, 800.000. Then you can do whatever that you need for your business. Oke? Nah, ini marketing plan-nya. Ya, ini bonus-bonusnya. Brother, sister, guys, tau nggak? Bonusnya tuh nggak cuma duit. Ini datang duitnya tuh mingguan. Jadi ini mingguan. Bayangin ya, kita tuh tiap minggu dapat kelimpahan rezeki gitu ya. Terima kasih banget gitu. Tapi on top of this, dapat banyak free product. Tiap bulan itu kita bisa dapat free product yang harganya tuh jutaan. Jutaan harga produknya. Plus ya. Sebelum COVID, kita tuh tiap tahun pasti selalu ada acara jalan-jalan ke luar negeri. Karena lagi COVID, nggak bisa ke luar negeri. Tahu nggak produk dapat apa kita secara produk ya? Kemarin akhir Januari banyak sekali yang mendapatkan free iPhone 12 Pro Max. Ya, ya kan? Itu barang belum ada di market. iPhone 12 Pro Max itu masih adalah pre-order. Karena apa? Karena saya ditawarin pre-order. Bu Tris, mau nggak pre-order? Saya bilang saya nggak mau, karena saya akan dapat dari Visual. Harganya 25 juta. Makanya saya bilang ya, di masa orang harus beli iPhone, kita dapatnya gratis. Itu kalau lakukan bisnisnya. Keren banget kan? Jadi dapat uang plus dapat barang-barang produk kesehatan gratis tiap bulan, plus dapat barang-barang gadget baru gitu. Yang saya bilang Visual itu mengikuti perkembangan zaman. Dia tahu gitu apa yang akan ada di market ya. Saya bilang gitu. Let's do it guys. Let's do it. Bener deh. Ya, let's do it. Oke. Nah, terus gimana dong? Saya nggak punya pengalaman MLM, saya nggak punya bisnis gitu ya. Saya nih karyawan gitu ya, seumur-umur karyawan gitu, nggak punya pengalaman, nggak bisa jualan, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa.
tenang guys. Gimana cara berhasil? Ini aja udah. Itu FFG itu kayak jembatan ya, San Francisco Gate ya. Itu ikutin sistemnya aja, bisa nyebrang. Bisa nyebrang dari active income ke passive income. Oke, asal ikutin jembatannya, ikutin support sistemnya FFG ya. Nah, sekarang saya jelasin. Kenapa penting ini support system? Ini tujuannya. Oke, bisnis yang kita lakukan ini bisa duplikasi dengan mudah dan berkelanjutan, sustain, berkelanjutan, nggak cuma stop di kita aja. Dan menghindari coba-coba, menghindari trial and error. Kenapa? Apalagi terutama untuk orang yang nggak punya pengalaman bisnis, terutama di network marketing, tenang aja, ikutin aja FFG ya. Dan sangat membantu untuk yang baru mulai membangun bisnis. Karena belum punya bisnis mindset, belum punya mental, belum punya leadership gitu kan. Dan yang penting fungsinya support system adalah membantu pertumbuhan diri, personal growth. So, jadi siapapun yang udah pernah di network marketing, saya mau udah tahu di network marketing, oke. Tetapi saran saya guys, pilih network marketing atau MLM yang punya support system. Karena fungsinya ini. Kita maunya bisnis itu tuh gede, duplikasi, berkelanjutan, bisa global, ya, dan bisa personal growth. Nggak cuma kita sendirian yang kaya, gitu ya. Tapi semua kaya, gitu loh, ya. Apa itu? FFG. FFG itu melakukan hal-hal yang tadi saya sebut itu. Jadi apa sih FFG itu? Ya ini, membangun entrepreneurship dalam berbagai aspek, mindset, mental, karakter, attitude, values, leadership, people skill, business skill. Nah, siapapun yang belum punya ini, tenang aja. Yang penting ikut FFG. Karena FFG itu ada sekolahannya, support system yang mengajarkan kita ini. Jadi siapapun tadi yang masih di active income, mau background apapun deh, mau karyawan, mau pelajar, mau ibu rumah tangga yang baru mau lulus kuliah, ya, maupun eksekutif, maupun wira swasta, maupun pengusaha, selama belum punya support system, maka rendahkan hati belajar. Benar saya bilang gitu, rendahkan hati aja belajar. Karena ini adalah kita mau punya bisnis tepat di era digital. Ya? Ini kata Robert nih, saya bilang gitu. Network marketing memberi Anda kesempatan untuk menghadapi ketakutan Anda, mengatasinya, dan mengeluarkan jiwa pemenang yang dimiliki dalam diri Anda. Ini keren banget. Ya. Bisnis apa yang membuat bisa kayak begini gitu loh. Melepaskan semua beban-beban, semua trauma-trauma, semua ketakutan-ketakutan bisa menjadi seorang pemenang. Saya bilang itu network marketing. Saya bilang dahsyat ya. By the way, Robert bukan seorang networker ya, dia memang investor. Lihat ya tadi ya, Robert Kiyosaki ngomong gini, terus Bill Gates ngomong gitu juga. Artinya tuh orang-orang kan orang-orang pintar, bener gak? Orang-orang pintar ngomong kayak gitu, saya bilang nurut aja, gitu ya. Kecuali kalau kita lebih pintar dari Robert, kita lebih pintar daripada Bill Gates, dan udah bilang, gue gak mau MLM. Ya udah, tanya, lu lebih kaya nggak dari Robert sama dari Bill Gates? Kalau lebih kaya ya boleh ngomong gitu, kalau enggak rendahkan hati aja untuk belajar, ya. Itu saran saya, bener deh. Saya pada saat itu begini, saya nggak suka sama MLM, honestly, tapi saya suka sama duitnya. Saya mau passive income-nya, gitu ya. Terus saya lihat gini, gila ya orang-orang kaya seluruh dunia, si Robert gitu ya, Bill Gates ngomong kayak gitu loh, orang kaya loh, orang pintar ngomong kayak gitu. Siapalah saya? Apakah saya lebih pintar dari mereka? Apakah saya lebih kaya dari mereka? Kalau enggak udah nurut aja, ya. Kalau mereka mengendorse gitu ya, bahwa MLM adalah salah satu peluang untuk bisa kaya, let's do it gitu. Itu yang saya ambil. Now, FFG ngelakuin apa? Personal growth ya, 3x21, nanti tanya sama yang mengundang Anda. Mentoring program ya, positive community. Tiga-tiganya ini membantu fondasi menjadi seorang business owner yang tangguh. Nanti semuanya ini ilmunya adalah kepake dimanapun, brother sister. Kepake dimanapun, nanti akan dengar lebih lanjut seperti apa ya. Nah, ini adalah FFG founder Pak Onggi Hianata. Orang Indonesia loh ya, orang Indonesia. Dan diakui di level dunia, masuk ke Networking Times, bahkan di cover majalahnya, dan setara dengan itu loh. Tahu ya itu ya, Richard Branson kan, Sir Richard Branson orang kaya gitu ya, sama Richard DeVos gitu. Oke, dan ada di 80 negara FFG, support system. Nah ini dia, ini Zig Ziglar ya, yang belum tahu nanti search deh, siapa itu Zig Ziglar, dia bilang gitu. Anda tidak membangun bisnis, Anda membangun orang, dan kemudian bersama-sama membangun. Ini adalah FFG. FFG membangun orang.
Itu kata kuncinya. Dan bersama-sama membangun bisnis. Kenapa? Karena semua orang akan punya bisnis mindset, akan punya mental bisnis, akan punya leadership bisnis, akan punya people skill bisnis. Maka orang-orang itu yang akan bergerak bersama-sama membangun bisnis yang sangat kuat, sangat dahsyat, sangat besar. Ya, jadi MLM itu bukan hanya sekedar jualan, bukan jadi sales girl, salesman, tapi menjadi seorang business owner, membangun orang. Ya, oke. Ini adalah kegiatan-kegiatan FFG selama masa offline dulu ya. Malah dia di mana-mana tuh. Pokoknya kalau FFG masuk negara manapun gede aja, right? Di Asia, di Afrika, di Pasifik Oceania, di USA, ya. Dan juga berkontribusi banyak sekali FFG itu dengan Pak Onggi Hianata melakukan banyak kontribusi di banyak tempat, ya. Dan serentak kita pernah lakukan adalah donor darah serentak. Ini keren banget loh, keren banget. Dalam satu hari semua negara FFG mengadakan ini ya. Kemudian juga ini adalah event training yang luar biasa, Value Your Life Bootcamp, diadakan oleh Pak Onggi Hianata, dan ini adalah salah satu kontribusi FFG untuk mengangkat kehidupan orang. Oke ya. Dan guys, ini keren banget deh, saya tanya deh. MLM mana, komunitas MLM mana yang pernah memecahkan rekor dunia? Nggak ada. Honestly, saya nggak pernah melihat dalam sejarah, saya cari itu ya. Hanya FFG. Komunitas FFG, komunitas yang pelakunya MLM, memecahkan 5 rekor dunia di Guinness Book of Record. Ini formal loh, bukan cuma muri. Guinness Book of Record. Saya bilang saya bangga luar biasa. Di Indonesia dan di Afrika, saya bangga luar biasa sebagai salah satu anggota FFG. Karena saya berkontribusi, karena nama saya tercatat sebagai salah satu yang melakukan Guinness Book of Record. Saya bilang gitu, ya. Benar kan? Kalau coba deh, nggak cuma MLM, cari komunitas bisnis apa yang pernah memecahkan sampai 5 guys, 5 rekor dunia. Keren banget ya. Oke, nah ini juga Pak Onggi diakui nggak di banyak sosial media gitu ya, dan diundang di banyak tempat, di banyak acara. Jadi guest speaker, nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri. Di John C. Maxwell tuh jadi pembicara juga gitu. Saya bilang keren banget. Oke, ini adalah semua event-event yang terjadi pada saat offline. Nah sekarang kita ngomong, jadi kalau era digital kayak apa Bu? Era digital nih. FFC ngelakuin apa di era digital? Brother, sister, guys. Perhatiin ya, sekarang kita mau pakai teknologi. Bener nggak? Mau menyentuh orang serentak banyak ke seluruh dunia. Pada saat bersamaan. Pada saat offline tuh nggak mungkin terjadi. Karena offline tuh orang mesti terbang ya nggak? Terbang dari banyak negara ke satu tempat. Which is ongkosnya mahal. Mesti sewa tempat, mesti sewa hotel, mesti bayar tiket, ya kan? Nah, di weekend ini membuktikan. Oke, saya bangga luar biasa sama FFG. Di weekend ini akan terjadi. Lihat ya, lihat ini. I'm here to invite you to join our group. And will be by all over the world, 5 continents. We will cover a lot of topics that you pour célébrer ensemble le travail bien fait. This event has transformed my life. Première fois dans le monde entier. We will learn about the process of successful people.
of this amazing country. Ils sont très, très honorés. So fantastic. So many inspirational sharing will change your life forever. Medical inspiration. Kita bisa belajar kisah inspiratif dari banyak orang yang telah berubah hidupnya jauh lebih baik. Et oui, le dia Enna se déroulera sur toi. Alors achète rapidement ton ticket. Les places sont limitées. Qui aura lieu les 6 et 7 février 2021. Brother sister guys, saya bangga luar biasa dengan event ini ya. Ini membuktikan bahwa FFG naik kelas. FFG itu udah masuk ke era digital yang sebenar-benarnya. Oke? Saya bilang tadi lah, itu adalah teknologi di mana virtual itu dipakai oleh para speaker dunia. Motivator dunia kayak Tony Robbins itu pakai teknologi yang akan kita pakai nanti di hari tanggal 6 dan 7. Kebayang nggak? Saya yakin luar biasa. Cek deh, tidak ada satupun komunitas MLM yang bisa melakukan seperti FFG ini. Tidak ada. Sampai saat ini. Tidak ada yang bisa membuat event virtual global. Saya bilang gitu, dan FFG artinya ready. Artinya sekarang kalau saya bilang saya aman. Saya kalau mau milih MLM, pilih MLM yang kayak gini. Yang udah ready mensupport para membernya untuk bisa naik kelas ke era digital. Ke era namanya new normal. Nggak lagi pakai cara prospek, cara-cara kuno. Ya, cara-cara konvensional. Udah kagak bisa gitu loh. Right? FFG kali ini, saya bilang guys, ini akan menjadi salah satu akan menjadi salah satu sejarah gitu. Sejarah banget, saya bangga luar biasa dengan FFG, bahwa FFG, yes, benar banget pilihan saya bahwa ini adalah bisnis tepat di era digital, network marketing plus e-commerce plus digital gitu ya. Siapapun yang sudah beli tiketnya, saya bilang selamat, kalian memutuskan hal yang tepat. Kalian masuk ke industri yang tepat, kalian masuk ke komunitas yang tepat, FFG. Tidak ada satupun dunia MLM yang seperti ini sekarang. Keren ya. Semoga semua kebagian tiket ya. Saya berharap semua kebagian tiket, oke? Ya. Yang saya dengar ya, sudah 56 negara ikut loh. Beli tiket 56 negara, guys. Wow, gitu kan? 56 negara mendengarkan, mau belajar dari 14 topik. Topiknya tuh macem-macem, kayak tadi disebutin ya. Gak cuman ngomongin duit, tapi semua aspek kehidupan, semua aspek bisnis yang membuat, tadi, FFG itu adalah mengangkat kehidupan orang ke semua level gitu. Saya bilang, wow, thank you Pak Onggi, thank you so much, thank you FFG. Ya. Nah, ini adalah kata-katanya Albert Einstein, semua kenal ya. Di tengah kesulitan terdapat kesempatan. So don't worry dengan pandemik, don't worry dengan new normal. Ini kesempatan merubah hidup. Ya, mesti lihatnya gitu. Mesti lihatnya adalah ini kalau lagi ada tantangan, mau diam aja, nerima aja, atau gunakan sebagai kesempatan untuk lompat. Kesempatannya sekarang. Ya, oke. Ini yang terakhir. Entrepreneurship adalah menjalani beberapa tahun dalam hidup Anda yang kebanyakan orang lain nggak mau lakukan. Tapi selanjutnya, Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda yang kebanyakan orang lain nggak bisa dapetin. Jadi itu entrepreneurship. Bayar harganya sekarang. Nanti dapat reward-nya kemudian. Ya, itu entrepreneurship. Jadi nggak apa-apa bayar harga, kerja keras, karena pindah kuadran. Daripada tetap di kuadran active income, tapi nanti di akhir hari bayar harga juga, karena nggak punya duit. Oke? Itu adalah sharing dari saya. Sebelum saya tutup, oke ya, saya mau ngundang seseorang yang luar biasa loh ya. Nah, saya kenal seorang ini dalam beberapa tahun terakhir. Ini teman saya ya, guys gitu ya. Adalah seorang pengusaha. Ada di kuadran S. Usahanya tuh nggak main-main. Bisnis konvensionalnya luar biasa. Orang ini udah sebetulnya
bukan orang yang berkekurangan, ya. Tetapi nanti dengar sharingnya deh. Ibu ini memutuskan bahwa dia masuk ke industri MLM. Oke? Dan dengan dengerin apa yang terjadi ya, karena ibu ini adalah seorang sukses. Saya bacain ya award yang didapat di bisnis konvensionalnya ya, 2 award dapat di 2021 yang baru lewat ini kan ya. Tahu nggak? Satu adalah jadi saya bacain dulu ya. Saya bacain dulu bentar nih. Ini awardnya saya bilang wow gitu. Bayangin ya, misalnya gini guys. Kenapa orang yang udah punya usaha kok masih mau ngelakuin bisnis MLM? Dan berhasil loh. Berhasil luar biasa bisnisnya ya. Bisnis MLM ya gini. Adalah Best Property and Developer 2021 dari Indonesia Award Magazine. Satu ya. Yang kedua, ini yang bikin saya bangga luar biasa nih sebagai seorang perempuan ya. Best Entrepreneur Woman 2021. Oh guys, gitu ya. Perempuan, ya kan? Best Entrepreneur Woman. Kebayang nggak? Saya yakin bahwa mindsetnya, mentalnya itu banyak terbantu karena nyemplung di industri MLM. Mau dengar sharingnya? Saya undang Ibu Prinsip Muljadi. Ayo silakan Ibu Prinsip. Yes, terima kasih. Halo. Selamat malam, Cis. Selamat malam, Bu Tris. Thank you so much nih, hari ini udah diundang ke dalam acara Ibu Tris nih. Ya, saya senang banget ya bahwa memang benar seperti yang kata Bu Tris katakan, bahwa segala pencapaian yang saya dapatkan sampai dengan sekarang ya, itu benar-benar itu semua karena saya membuat satu keputusan 5 tahun yang lalu bergabung di dalam komunitas FFG bisnisnya. Ya, jadi secara aktif saya menjalankan bisnis MLM di bersama-sama dengan komunitas FFG. Gitu, Bu Tris. Kayaknya tadi belum perkenalkan nama saya deh ya, Bu. Oke ya. Perkenalkan ya dengan Prinsip Muljadi. Saya adalah pengusaha property developer di Kota Batam dan juga seorang networker ya, network builder yang sudah bergabung di FFG sejak 5 tahun lalu. Gitu. Jadi pada malam ini Bu Tris menawarkan saya, Cip, lo mau nggak sharing di acara SI bisnis cara cepat di era digital? Ya definitely I say yes. Why not? Why? Because menurut saya ya dampak daripada pandemik itu bisnis trend tuh udah berubah total. Jadi sudah terjadi satu yang namanya global digitalisasi. Ya, jadi inilah ada saatnya masuk ke dalam era digital. Kenapa? Karena penetrasi market di era digital itu jauh lebih dalam dan lebih luas, ya. Karena orang-orang yang stay at home itu hari-hari kan hanya pegangin HP, melihat dunia itu lewat gadget, lewat digital, lewat internet, ya. Kita tidak bisa lagi bahwa wah ke Jepang ada apa, Korea ada apa, internasional ada apa. Bahkan kita melihat bisnis-bisnis tren semuanya adalah koran-koran yang kita baca juga kita nggak beli koran lagi. Tapi semuanya adalah melihat dunia benar-benar di gadget. Ya, itulah namanya era digital. Dan the thing is, ya, saya karena berkat saya bergabung di FFG, ya, dalam tahun 2020, di mana thankful banget deh, kami selangkah lebih cepat, ya, bukan di tahun 2021, namun di 2020 awal, di mana mulai terjadi pandemik. Saya secara pribadi karena sudah belajar di FFG, di mana komunitas FFG leader-leader selalu encourage. Kalau ada suatu challenge dalam kondisi pandemik, semua orang panik, semua orang stres. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, jualan properti nggak bisa, jualan. Biasa kalau di MLM kan kita sering bikin pertemuan di hotel-hotel ya. Ya, setiap hari Rabu kami bikin pertemuan ya, gathering, kumpulin orang, presentasi, everything nggak bisa dilakukan. Ya, nah di awal tahun itu benar-benar saya dahsyat banget bahwa leader-leader saya menyadarkan bahwa find the solution. Itulah namanya business mind. Ya, find the solution. Jadi kita tidak pernah ya di dalam fokus bahwa aduh stres nih nggak bisa ngapain, terus apa istilahnya frustasi dan tunjuk jari istilahnya kan, menyalahkan dan menyalahkan. Namun yang terjadi adalah bahwa saya dan tim saya baik di bisnis property developer maupun di bisnis MLM saya, kami langsung mencari solusi. Kami langsung switch yang namanya offline, online, offline, online. Cepat sekali. Ya, itu thankful banget dengan Bu Tris yang memang udah jagonya di IT,
yang sudah melihat future bisnis itu adalah di arah digital, ya. Dan thankful banget itu terjadi sehingga saya bisa katakan bahwa di tahun 2020 bisnis saya both, ya. MLM Business Network Marketing saya dan bisnis developer itu both growth 3 kali lipat, ya. Karena kenapa sih bisa mengatakan 3 kali lipat? Dahsyat banget, karena kan Januari saatnya bagi bonus, bagi angpau, bagi bonus. Dan ya dalam 2 minggu terakhir kami meeting terus FC, ya berapa sih bonus yang harus dibagi? Itu kan tentu based on performance ya. Jadi dibandingkan performance 2019, performance 2020, exactly iris 3,06 kali lipat lebih besar secara omset dan secara cash flow, uang masuk, ya. Jadi saya juga terkaget-kaget. Oke, kata orang COVID susah, ya. No, ya. Di MLM kita, di FFG kita tidak pernah mengenal kata-kata susah. Oke. Jadi kenapa bisa terjadi ya? Banyak orang bertanya, kok bisa? Terus terang di Batam cukup heboh lah ya, cukup heboh dengan performance yang dicapai oleh saya secara grup bersama tim. Ya, satu hal itu saya bicara bersama tim. Kenapa? Karena FFG itu ya dari awal 5 tahun ini saya benar-benar tuh mengikuti program-program pelatihan, ya, yang fokusnya apa namanya? Personal development, ya, personal development. Satu bisnis yang sukses tidak bisa mengandalkan satu owner ataupun satu leader yang hebat. No, never mengandalkan satu orang hebat. Yang terjadi adalah kehebatan si leader itu membangun tim. Ya, itulah yang ada di FFG, membangun manusia, membangun people, ya. Dan pada saat kita membangun tim, pada saat kita membentuk satu super tim, apakah itu di bisnis konvensional ataupun bisnis MLM, itu exactly the same. Jadi yang terjadi adalah saya hanya copy paste. Apa yang diajarkan di FFG, saya copy paste ke dalam bisnis property developer saya. Makanya growth kami bisa 3 kali lipat, rekrutmen kami tahun 2020 hampir mencapai 50 orang. Ya, bukan karena sengaja atau bagaimana, karena no choice, karena ekspansi bisnisnya semua project 8 project properti berjalan loh tanpa kita stop gitu, ya. Jadi disitulah saya menyadari bahwa saya bisa mengatakan bahwa siang tadi saya ada sharing sama satu teman ya, saya bisa katakan bahwa itu kalau saya punya 10 jempol, saya sekarang punya jempol tangan 2, jempol kaki 2. Tapi kalau saya punya 10 jempol, saya definitely kasih FFG itu 10 jempol. Berarti begini ya. Ya. Karena it's true, dalam 5 tahun ini saya belajar personal development. I grow myself, I grow my team, the business grow. Ya kan? Seperti tadi kan Zig Ziglar yang Bu Tris katakan kan, bahwa dalam bisnis itu kita bukan membangun bisnis, kita membangun people. Together we build the business. Jadi people dulu yang dibangun, bukan lagi istilahnya bisnis yang dibangun. Pada saat saya paham dengan metode itu yang diajarkan oleh FFG, everything goes smoothly. Ya, yang namanya sekarang 3X, definitely saya punya M adalah 10X. Dan it's so clear. It is so clear everything ya di dalam bisnis, baik itu property developer ataupun di MLM. Dan ada juga gini Bu Tris, ada orang bertanya saya, kenapa kamu sudah sukses di bisnis konvensional, kamu sudah sukses sebagai developer? Ya terus terang bukannya mau sombong sih ya, kalau misalnya sekarang di Google nama saya di koran-koran tuh udah banyak sekali muncul ya dalam sejak September kami launching, tanggal kemarin kami juga launching berarti 2 project besar ya dengan partnership yang sangat besar, dan istilahnya mereka juga bingung. Justru saya bilang bisnis saya bisa grow berkat FFG. Ya, bukan bisnis saya besar saya menjalankan MLM. Justru 5 tahun ini saya menjalankan MLM bersama FFG, baru bisnis saya bisa besar. Tidak terbalik gitu. Ya. Jadi definitely sometimes orang melihat bisnis konvensional merasa besar, ternyata yang terjadi adalah masih menjadi seorang S. Ya, namanya swasta ya dari Putri bilang, S itu tadi gambarnya ngeri banget kan? Ngeri banget, cash flow nggak pernah cukup. Kita sebagai owner itu diperes, udah peres sampai kering deh istilahnya,
Ya, no, I'm not gonna go there. Jadi sekarang tren yang terjadi, me, myself, dan bisnis saya, property developer, ataupun bisnis, MLM, I go to B quadrant, passive income. Ya, because I know, saya sudah tahu dan paham persis, pada saat kita membangun orang, dengan sistem yang kita bangun, together, sistem dan orang, itulah yang membangun bisnis passive income. Itu rumusnya. Itu rumus yang selalu awal-awal Putri selalu bicara, ada orang, ada sistem, ada orang, ada sistem. Saya bilang ada karyawan saya, ya, ada sistem, ada SOP, ya, kantor masuk harus jam 9, pulang jam 5. Istilahnya itu sistem. Ternyata it's not the way like that gitu loh. Jadi satu hal adalah definitely lah bisnis saya terbantu di FFG, dan juga satu hal saya juga merasa bahwa kenapa sih banyak orang merasa bisnis MLM itu dihindari. Ya, saya bingung loh, kenapa banyak orang definitely ya. Maksud saya begini, banyak orang menghindari MLM, banyak orang pada saat kita berbicara MLM, orang say no. Say no, even terhadap saya. Terhadap saya cukup reputable lah ya, di kota saya lah ya, di kota saya cukup reputable. Namun pada saat bicara, ini ada bisnis bagus banget loh, bisa kita join sama-sama partnership gitu kan. They just say no. I just don't understand. Because for me ya, bagi saya itu pada saat kita tidak tahu, alangkah baiknya we just open heart, open mind untuk cari tahu. Ya, dan pada saat cari tahu, nggak perlu dari mulut saya, nggak perlu dari mulut Putri ya Bu ya. Saya rasa Google aja, even Bill Gates mengatakan, ya, even Bill Gates mengatakan, even Donald Trump, ya, ex-presiden walaupun dia gagal sebagai presiden US, tapi definitely he is the successful, ya, tycoon istilahnya di property, di bisnis, ya, definitely, ya. Jadi bisnis MLM seperti yang Robert katakan dan saya mulai menyadari itu adalah bisnis abad 21. Why? Karena pada saat kita berhasil membangun orang, ya, FFG kan sudah merupakan sistemnya. FFG punya pelatihan-pelatihan, punya program, itu udah namanya sistem, yang tadi namanya mentoring program, bootcamp, itu namanya sistem. Dan pada saat saya belajar membangun orang, maka bisnis sudah terjadi. Ya. Dan kalau ada orang, ada sistem, ada passive income. Itu rumus yang tidak lari, never lari. Baik itu di bisnis konvensional maupun bisnis MLM. Why? Kita lihat ya, ada orang, ada sistem. Korporasi besar yang kita kenal di Indonesia, BCA, Sampurna, ya, Gudang Garam, Kalbe, ya, definitely they all itu adalah di bisnis yang mereka sudah membangun sistem dan membangun orang. Kebetulan saya juga ex dari BCA di manajemen training di level yang memang dilatih untuk melihat seluruh operasional perbankan, dan itu definitely mereka fokus dengan sistem. Dan mereka punya training center yang sangat besar sampai dengan sekarang, yang ratusan orang bekerja di dalam training center, yang hari-hari karyawannya dikasih training. Ya, jadi itu benar-benar rumusnya adalah ada orang, ada sistem. Nah, kalau kita yang masih bekerja sebagai karyawan, apakah kita sebagai bisa membangun orang, bisa membangun sistem dengan bangun bisnis? Dengan 500 juta, dengan 2M membangun bisnis, I doubt it. Ya, apalagi di zaman sekarang, bisnis yang hari-hari orang bilang susah. Namun kalau kita belajar di FFG, let's say lah, ya, tanpa mengeluarkan yang namanya 2M dalam membangun bisnis, ya, join aja mentoring programnya FFG, ya, 3 bulan deh, 3 bulan digodok. Kita semua sudah ready, dan saya terus terang ikut dengan Bu Tris sebagai salah satu muridnya, ya, dan juga dibimbing oleh Ibu Filan, ya, leader kami, dan disitulah saya belajar di mentoring program. Disitulah momen-momen di mana saya menyadari bahwa saya tidak lagi bisa arogan mengatakan saya seorang pengusaha, ya, karena ilmunya kecil banget. Nama pengusaha itu hanya by title, by label. Faktanya tidak, karena benar-benar kerjanya diperes. Namun sekarang pada saya pahamin, build the people, together we build the business di MLM dan di properti saya. 3x istilahnya dalam 1 tahun terakhir, ya. Oke, jadi ada 2 pertanyaan. Banyak orang bertanya, kenapa mereka nggak mau di bisnis MLM, ya? Kenapa tidak dan kenapa iya, ya? Karena banyak sekali orang yang sudah gagal di MLM, ya. Kalau saya bagikan, saya selalu bertanya pada diri saya dan saya sharing kepada teman-teman adalah,
kenapa banyak sekali orang bilang MLM itu bukan bisnis yang bisa istilahnya memberikan passive income. Karena banyak orang do business MLM masih do business the old way, cara lama, konvensional. Ya, mereka fokus pada produk, mereka jual barang, apakah dia mau eceran jualan ataupun dia pakai partai besar. Ya, partai besar mereka, karena seorang pengusaha mereka pasti tahu banget ya struktur komisi yang diberikan di MLM itu berapa persen, dan mereka akan ngeborong dengan partai besar, ujung-ujungnya tuh balik lagi ke S, bukan menjalankan MLM-nya. Mereka borong, mereka dapat income dengan modal yang besar, dan balik-balik mereka jualan produknya. Kalau begitu jalan terus, itu nggak akan berhasil, karena in the end produk akan kalah dengan zaman, produk akan kalah dengan teknologi, produk akan kalah dengan preference manusia yang berubah-ubah setiap saat. Ya, oke. Jadi kalau saya lihat banyak sekali orang tuh fokusnya di MLM gagal karena jual barang, dan pada saat mereka gagal mereka bilang MLM is no good. Ya, nah di FFG yang terjadi adalah kita bangun people. Begitu juga yang saya belajar, dan saya bilang FFG is very good ya, karena saya sudah mendapatkan hasilnya. Dan satu story ya yang proven banget, 5 tahun yang lalu di mana Bu Tris memperkenalkan produknya Alphaspin ya Bu ya. Nah, pada saya membeli Alphaspin untuk kebutuhan mami saya untuk terapi stroke. Dan dahsyatnya adalah bahwa saya seorang pengusaha. 5 tahun lalu saya sudah seorang pengusaha. Dan hanya dalam waktu 2 minggu, ya omset saya gede sekali walaupun saya tidak menjalankan bisnis MLM. Tapi saya pribadi adalah barang bagus, saya rekomen. Barang bagus saya sharing. Saya orangnya begitu ya. Anything yang bagus saya akan bicara teman-teman. Dan dahsyatnya semua teman-teman saya beli. Dalam 2 minggu omset saya gede sekali. Saya tidak menyadari itu omset yang terjadi 2 minggu kemudian masuk ke rekening bank. Itu yang saya bilang, wow. Gitu ya, dapat duitnya ya. Gue nggak usah jualan, cuma buka mulut bicara sama orang, bagusnya produk. Terus Bu Tris bilang, ya itu. Oke, then that's the point, the starting point pada saat bonus masuk ke rekening yang gede banget. Saya bilang, ajarin dong gimana sih dapetin duitnya. Ya kan? Nah, pada saat saya diajarin dapetin duitnya, berarti kan itu bicara omset. Bicara tentang profit, bonus ya. Kalau saya di business mind kan saya bicara profit dan omset, dan cost-nya hampir nggak ada, biaya operasional hampir nggak ada. Saya bilang sama Bu Tris, kalau gitu gini deh, Batam gue buka. Batam nggak ada kan, saya sampai gini loh, ingat banget namanya orang bisnis ya. Batam nggak ada kan, oke, gue buka stokis, 2M cukup nggak? I have ruko banyak, bisa renovasi gampang, ya. 2M saya invest deh beli barang. Dan dahsyatnya adalah yang terjadi Bu Tris say no. Itulah yang di awal yang membuka hati saya dan membuka mata saya, why? Ya, karena saya tahu pada saat 2M omset yang saya beli produk itu, Bu Tris dapat berapa banyak? Ya nggak, uangnya dapat berapa? Ternyata Bu Tris seno, karena Bu Tris menjalankan bisnis ini sudah melalui cara FFG. Tidak fokus pada instant money yang namanya bonus awal. Tapi Bu Tris adalah membangun yang namanya people asset. Dan itulah terjadi Bu Tris membangun saya sebagai seorang people asset yang ada di FFG. Pada saat saya paham, saya menjalankan mentoring program, ikutin, ya udah kalau gitu caranya gue ikutin cara lu deh, bahasanya kan gitu. Ya, saya ikutin jalan mentoring program. Dalam 3 bulan, saya bersama-sama teman-teman saya juga, sama-sama kami menjalankan mentoring program. Berjalan lagi, kami ajak orang ke bootcamp, kami hanya follow sistem FFG. Memang a lot of time saya tuh argument. Karena saya pengusaha, nggak bisa jalan begini, cara lu kan kayaknya nggak sesuai deh, kalau bisnis kan begini gitu kan, cetak flyer apa semuanya dipatahkan, diketawain sama leader Bu Pilan, Bu Tris, gitu kan, dan akhirnya memang saya surrender bahwa bisnis ini definitely saya follow, orang saya nggak ngerti MLM itu apa, this is the first MLM I'm doing, dan kagetnya tuh udah 5 tahun. Ya, dahsyatnya ternyata 5 tahun. Pada awal saya dapat duitnya, saya bilang hit and run loh. Ya udah, kalau udah dapat duit, dapat jalan-jalan ke Dubai, bawa 5 orang, satu tim 20 orang, 22 waktu itu ya. Berangkat ke Dubai, keren kan? Udah dari Batam, temennya banyak gitu kan. Ya, jadi namun pulang dari sana tetap saya lanjut. Karena saya bukan melihat, di situ bukan melihat lagi uangnya, tapi value yang saya belajar di FFG. Bagaimana FFG itu memberikan love, bagaimana FFG itu leading people, ya. Jadi definitely kalau saya bilang ya,
pada saat menjalankan bisnis MLM kalau sudah jalan di era digital ini udah gampang banget ya, everything gampang terjangkau ya dengan digital dan e-commerce ya. Bisnis MLM itu fokus dengan manusia, building people. The system sudah ada dengan terbukti di 80 negara, dengan terbukti saya sudah 5 tahun ya, dan dengan terbukti bahwa saya adalah seorang mentor aset yang keep on generating mentor. Dan itulah yang Bu Tris dapatkan, itulah leader-leader saya, dan saya dapatkan bahwa saya bukan mengejar bonus sesaat, profit sesaat, tapi fokus kita adalah membangun people dengan sistem yang ada, ujungnya adalah passive income, which is sudah kita nikmati, dan kita ingin membantu lebih banyak orang lagi dalam earning passive income. Gitu, kira-kira Bu Tris sharing saya. Thank you banget ya. Thank you so much, Prinsip. Tepuk tangan loh. Sangat menginspirasi, benar nggak ya? Saya luar biasa ya. Bayangkan guys, bahwa seorang business owner yang katanya mengklaim sebagai pengusaha belajar di MLM dan FFG ya. Thank you so much. Nah, brother sister guys, itu adalah seorang the best entrepreneur woman 2021 ya, yang terjun di dunia MLM 5 tahun lalu dan belajar akhirnya menjadi the best entrepreneur woman loh ya. Nah, sekarang mau dengar nggak dari seseorang, ini gentleman ya, gentleman ya, yang sangat gentle dan handsome gitu ya. Kalau tadi kan Prinsip baru 5 tahun berubah, pindah kuadran dari active income ke passive income, dari kuadran S ke kuadran B di industri MLM. Nah ini gentleman ini adalah sudah lebih lama ya, seorang entrepreneur juga, kan pengen penasaran dong, pengen tahu kenapa sih gitu ya, dan apa bedanya MLM yang dulu sebelum COVID sama MLM sekarang pada saat era digital. Mau dengar brother sister? Saya undang Bapak bro ya, Bro David Chandra. Yeay. Salam Sis Tris ya. Jangan Pak, tua banget. Pak. Jangan Bapak ya. Iya. Maunya Mas Bro atau iya, Mas Bro ya, Kobro gitu ya. Kobro ya. Jangan COVID ya, karena Ko David. Iya, betul. Apa kabar, Sis Tris? Sehat? Iya, saya mau sehat. Saya mau say thank you bahwa Bro David sudah meluangkan waktu untuk sharing di forum ini ya. Tadi kan dengar dari Prinsip perjalanannya beliau yang masih bilang masih balita, pas balita lah ya, bawah 5 tahun gitu ya. Oh iya, bawah 5 tahun. Nah ini kan kalau Fit sudah lebih dari itu kan, Fit? Ya. Sharing gini, apa bedanya MLM zaman dulu sama MLM zaman digital? Dan udah berapa lama dan kenapa milih MLM, Fit? Waduh, ini berarti kita perpanjang nih Zoom-nya harus 2 jam ya, 3 jam ya. Jadi karena perjalanan dari tahun berapa ya? Dari 2001, 2002 ya. Wow, tuh kan panjang banget nih. Enggak ya. Ya saya sharing deh. Saya sharing sedikit, singkat, padat ya. Tapi kalau padatnya aja kayaknya 2 jam gitu. Gimana panjang ke lebar ya. Oke. Saya tuh dijeblosin dalam arti dikenalkan bisnis ini ya, dikenalkan industri ini adalah dengan leader saya ya, dan kebetulan sepupu saya juga di bisnis ini ya, Ibu Filan ya. Thank you banget Bu Filan ya, jeblosin saya sama juga. Sama ya kan, berarti banyak banget nih yang disentuh hidupnya lewat tangan beliau ya. Okay. Ya benar. Nah, tapi saya mulai serius itu sebenarnya nggak 2001 itu saya masih kerja, jadi saya ya main-main tadi yang kayak Sis Prinsip bilang kan, dapat uang lumayan gitu, sama di sana dulu juga gitu kan, $500 dulu 2001 2002 $500 lumayan ya seminggu loh. Jadi ya dapat tambahan segala macam, tapi nggak melihat di sini besar gitu loh. Nah saya mulai serius itu di 2007 ya, 2007 waktu itu. Mulai menekuni serius lah, benar-benar aduh kayaknya memang ini yang harus dijalanin nih gitu kan, karir pet istilahnya ya. Oke, kalau ditanya bedanya apa, sebenarnya sih nggak ada beda ya. Kalau dibilang beda, produknya sama. Coba kalau Brother Sister tahu dari dulu produk MLM apa sih? Beauty product ya, slim product ya, health product ya, bolak-balik kan produknya kebanyakan itu aja ya, benar nggak?
Tapi menariknya memang tadi yang di-sharingkan sama Sis Prinsip bilang, saya setuju banget di mana setiap kali ada apa ya, ada tantangan di situ sebenarnya ada banyak peluang gitu loh. Contoh paling gampang, saya beberapa hari ini seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan terakhir ini ketemu orang-orang yang saya nggak sangka dia akan terjun ke dunia ke industri MLM. Dan waktu dia prospek saya, dia ngomongnya semangat banget. Persis saya ingat waktu pertama kali join. Ya ngomongnya panjang kali lebar segala macam, nggak ada titik komanya, nggak ada titiknya, terus cerita panjang kali lebar, semangat luar biasa. Saya bilang, wih gila ya, ternyata ya di masa pandemik ini banyak orang tuh berubah cara berpikirnya. Ya, jadi melihat tantangan. Saya setuju banget sih. Kemarin saya dengar satu quote bagus banget ya. Dia bilang gitu, kalau Anda butuh uang, ya jangan ngutang, tapi cari bisnis. Itu quote-nya dalam banget tuh ya. Karena banyak orang butuh uang, lagi kondisi lagi susah segala macam. Dia bilang gitu, kalau lagi susah, lagi butuh uang, jangan ngutang, tapi cari bisnis. Gitu. Nah, bisnis yang paling gampang dikerjakan apa? Dia kasih contoh paling gampang gitu. Dia kasih contoh ada bisnis reseller. Iya dong. Nah, saya waktu berpikir benar juga ya. Apa bedanya sama bisnis kita? Cuma bedanya mereka bilang kita adalah pelaku bisnis jaringan, MLM, jualan produk, lah reseller lah. Kita reseller lah gitu loh. Sekarang bahasa kerennya anak muda gaul bilangnya reseller, betul nggak? Sebenarnya kan sama gitu loh. Dropshipping, affiliate marketing sama, benar-benar sama. Waktu orang itu ngomong, saya bilang, wah benar banget nih gitu ya. Nah, bedanya apa sih offline sama online? Ya kalau orang bilang sekarang itu tadi yang di-sharingkan kan bahwa tentu marketnya lebih besar gitu loh. Dan orang sekarang mindsetnya lebih terbuka. Betul nggak? Tadi orang mau lebih sehat dan segala macam. Sekarang orang tuh spend lebih banyak lah untuk yang namanya kesehatan. Saya yakin dari sister ya yang ada di Zoom ini yang menjalankan baik yang aktif atau nggak aktif pun pasti merasakan hal yang sama. Benar nggak? Yang tadinya nggak peduli sama kesehatan, tiba-tiba bisa kontak kita tanya, lu produk lu itu bener bagus gitu. Itu banyak banget, saya yakin banget. Makanya nggak aneh kalau tadi saya bilang income-nya 3 kali lipat, ya iyalah gitu kan, memang lah gitu kan. Dan yang beda memang online dan offline-nya ya seperti itu sih kalau saya lihatnya gitu. Bro David, boleh nggak mau minta pendapat Bro David tentang DNA virtual yang akan FFG adakan weekend ini? Nah, gitu ya? ini menarik nih, ini menarik karena kan saya bilang produknya sama, semuanya sama gitu ya. Tapi yang tadi saya cerita soal grow mindset ya. Nah, buat saya bersyukur saya ada di komunitas FFG karena memang punya satu culture ya, punya satu budaya itu untuk selalu bertumbuh dan belajar. Itu yang saya bilang. Saya kemarin dengar satu quotes yang bagus banget. Dia bilang gitu, satu-satunya hal di dunia yang konsisten, ya, yang konsisten adalah perubahan. Artinya memang nggak dipungkirin bahwa kita nih harus selalu growing gitu loh, harus berubah, harus berpikir ke arah perubahan gitu loh. Nah, saya suka banget kenapa? Karena FFG saya, komunitas saya tuh juga punya culture yang sama. Ya kan, contoh tadi yang ditunjukkan bahwa dengan offline selama ini kan offline kan bingung kalau on gimana gitu. Ternyata buat FFG enggak toh, kita tetap bisa mengadakan satu acara besar, event rutin tahunan ya, kalau setahun dulu 2 kali offline gitu kan. Dan ini kita bikin dengan cara online. Dan yang saya benar-benar appreciate banget lah dengan FFG ini bahwa teknologinya itu loh diadop tadi yang Sistris bilang kan bahwa ini tuh teknologi ini ya kan cara ini itu diadop oleh para pembicara besar seperti Anthony Robbins ya kan semuanya segala macam mereka tuh menggunakan teknologi ini gitu. Dan kita FFG juga apply hal yang sama. Buat saya itu satu keyakinan ya, menambah saya satu keyakinan, satu istilahnya gratitude bahwa saya ada di komunitas FFG ini, bahwa kita tuh benar-benar mengikuti gitu loh, mengikuti perkembangan, nggak mau ketinggalan, terus belajar, dan tidak ada kata istilahnya, oh gara-gara COVID nih nggak bisa ketemu, oh nggak juga, tetap, bahkan malah sekarang tadinya saya bilang ini kayak kita bilang break the record ya,
selama di NNET kita kan nggak pernah segini banyak negara. Ya kan? Nah ini nih 50-an negara loh, saya bilang. Saya yakin nih kadang-kadang mungkin masih ada yang miss nih, belum terdaftar ya, saya nggak tahu nanti gimana ya. Tapi saya bilang ini kan amazing banget, di dalam satu event itu 50-an negara, brother sister. Ya, jadi aduh saya bersyukur banget lah, saya bilang saya bersyukur banget gitu loh di tengah masa pandemik ini dipenuhi dari sisi tadi kalau bilang income of course gitu, tapi yang lebih luar biasa adalah secara mindset itu diisi, itu yang saya bilang nilainya itu value-nya itu lebih dari income itu gitu loh. Mindsetnya itu yang selalu diarahkan untuk selalu bertumbuh, improve gitu. Oke, thank you Bro David untuk insight dan wisdomnya dan sharingnya. Ini karena pengaruh waktu nih ya, kita berpacu dengan waktu gitu. So, thank you so much untuk Prinsip dan David yang udah mau sharing. Brother sister, makanya saya bilang gitu ya, ini saatnya mengambil keputusan, ikut bisnis cepat di era digital. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah ada di Business Talk ini. Saya kembalikan kepada MC yang luar biasa, anak muda milenial Alfrecha. Thank you. Thank you to the all speakers, Bu Tris, Bu Prinsip, dan Pak David. Ya, keren-keren ya, ternyata di FFG ini bukan orang-orang sembarangan, di dalam benar-benar orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau kalian mau ikut luar biasa, harus gabung dulu ke bisnis ini ya. Semoga malam ini sangat membuka pikiran kalian dan informasi-informasi ini bisa diteruskan ke orang-orang lain, dan kalau masih ada yang nggak ngerti, silahkan hubungi orang yang mengundang kalian. Jadi sampai sini aja acara Smart Idea hari ini, dan kita akan bertemu lagi di lain waktu. Thank you. Boleh leave the group. Thank you everyone. Thank you.